Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrida Yana Nasution dengan NIM 170299013 dari kelompok D. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu tentang melukis bidang irisan pada bangun ruang. Nah, melukis bidang irisan pada bangun ruang. Irisan antara sebuah bidang datar dengan sebuah bangun ruang ialah bangun datar yang semua sisi garis persekutuan antara bidang dengan bidang sisi bangun ruang tersebut. Nah, irisan antara sebuah bidang dengan bangun ruang menghasilkan sebuah bidang irisan, yaitu sebuah bangun datar yang dibatasi oleh garis-garis potong antara bidang itu dengan bidang-bidang sisi dari bangun ruang yang bersangkutan, sehingga irisan itu membagi bangun ruang itu menjadi dua bagian, di mana dua bagian tersebut tidaklah harus sama. Nah, adapun cara melukis bidang irisan pada bangun ruang ada 3 cara. Nah, di mana yang 3 cara tersebut yaitu yang pertama dengan menggunakan sumbu afinitas. Nah, yang kedua yaitu dengan perpotongan bidang diagonal. Nah, yang ketiga yaitu dengan perluasan bidang tegak. Nah, baiklah, langsung saja yang pertama kita akan membahas melukis bidang irisan dengan menggunakan sumbu afinitas. Nah, pengertian sumbu afinitas. Nah, sumbu afinitas adalah garis perpotongan antara bidang pengiris dengan bidang alas atau bidang atas bangun ruang. Nah, sumbu afinitas digunakan sebagai patokan untuk menarik garis-garis bidang irisan lainnya di dalam bangun ruang itu. Nah, untuk memudahkan dalam melukis bidang irisan dengan sumbu afinitas ini, ada beberapa aksioma atau pernyataan-pernyataan sederhana yang dapat kita libatkan. Yang pertama yaitu garis dapat dibuat melalui dua titik. Nah, selanjutnya garis dapat dibuat diperpanjang pada kedua ujungnya. Nah, yang terakhir yaitu bidang dapat diperluas. Nah, dengan menggunakan beberapa aksioma-aksioma tersebut, maka akan memudahkan kita untuk melukis bidang irisan dengan menggunakan sumbu afinitas. Nah, adapun langkah-langkah melukis bidang irisan dengan sumbu afinitas yang pertama yaitu gambarlah garis melalui dua titik yang sebidang pada bangun ruang. Nah, yang kedua yaitu perpanjang garis-garis atau rusuknya pada bidang alas atau bidang atas bangun ruang sehingga memotong garis pada langkah pertama. Nah, yang ketiga yaitu hubungkan dua titik baru pada bidang alas atau bidang atas yang terbentuk. Nah, garis yang terbentuk pada langkah 3 ini adalah sumbu afinitasnya. Nah, yang keempat yaitu kemudian lengkapilah gambar bidang irisannya. Nah, contoh soal melukis bidang irisan dengan sumbu afinitas yaitu lukislah bidang irisan kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang melalui titik P, Q, dan R. Nah, diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dan yang ditanya yaitu lukislah bidang irisan kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang melalui titik P, Q, dan R. Nah, penyelesaiannya, ada pun langkah-langkah melukis bidang irisan dengan sumbu afinitasnya yaitu yang pertama, titik E dan P itu adalah sebidang dan kemudian hubungkan titik E dan P lalu perpanjang garisnya. Nah, langkah kedua, perpanjang rusuk yang sebidang dengan garis EP yaitu garis AB sehingga berpotongan dengan garis EP di titik K. Nah, yang ketiga yaitu titik E dan Q sebidang. Nah, kemudian hubungkan titik E dan Q lalu perpanjang garisnya. Kemudian langkah selanjutnya, perpanjang rusuk yang sebidang dengan garis EQ yaitu rusuk AD sehingga berpotongan dengan garis EQ di titik L. Nah, langkah kelima, titik K dan L sebidang atau bidang alas ABCD yang diperluas, kemudian hubungkan titik K dan L. Nah, langkah keenam, perpanjang rusuk yang sebidang dengan garis KL yaitu rusuk BC sehingga berpotongan dengan garis KL di titik M. Nah, langkah ketujuh, titik P dan M sebidang atau bidang BCGF yang diperluas, kemudian hubungkan titik P dan M sehingga berpotongan dengan rusuk CG di titik R. Nah, langkah terakhir dengan menghubungkan titik-titik E, P, R, Q, E akan kita peroleh bidang irisan yang melalui titik E, P, dan Q seperti gambar yang telah ditampilkan pada slide, dan bidang E, P, R, Q adalah bidang irisannya atau berbentuk segi empat sehingga terbentuklah gambar bidang irisan yang melalui titik P, Q, dan R. Nah, selanjutnya yaitu melukis bidang irisan dengan perpotongan bidang diagonal.
Nah, melukis bidang irisan pada bangun ruang dengan cara perpotongan bidang diagonal dilakukan dengan memanfaatkan garis potong bidang diagonal bangun ruang tersebut. Nah, menggambar irisan dengan cara ini tidak memerlukan perluasan daerah gambar, tetapi jika alasnya merupakan segi N dengan N yang cukup besar, maka gambarnya menjadi lebih rumit. Nah, jika sulit melukis bidang irisan dengan perpotongan bidang diagonal, maka lebih baik untuk menggunakan cara sumbu afinitas, karena terkadang tidak semua bidang irisan bangun ruang bisa kita tentukan dengan metode perpotongan bidang diagonalnya. Nah, ada pun langkah-langkah dalam melukis bidang irisan dengan perpotongan bidang diagonal. Yang pertama yaitu jika dua titik yang dilalui bidang irisan terletak pada suatu bidang diagonal, maka langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu buat bidang diagonal yang melalui kedua titik tersebut dan buat bidang diagonal melalui satu titik lainnya. Nah, langkah selanjutnya tentukan perpotongan kedua bidang diagonal atau hasilnya berupa garis. Nah, langkah selanjutnya hubungkan kedua titik yang sebidang sehingga memotong garis pada langkah 2 di titik tertentu. Nah, langkah selanjutnya kemudian hubungkan titik ketiga dengan titik pada langkah ketiga, lalu perpanjang sehingga memotong rusuk pada bangun ruang. Nah, yang terakhir lengkapi gambar bidang irisannya. Nah, jika tidak ada dari ketiga titik yang diketahui terletak pada satu bidang diagonal, maka langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melukis bidang irisan dengan perpotongan bidang diagonal yaitu yang pertama, buat bidang diagonal melalui masing-masing titik atau terbentuk 3 bidang diagonal. Nah, yang kemudian tentukan perpotongan ketiga bidang diagonal atau hasilnya berupa titik saja. Nah, selanjutnya hubungkan ketiga titik ke titik pada langkah B atau langkah kedua, lalu perpanjang sehingga memotong rusuk-rusuk lainnya. Nah, yang terakhir kemudian lengkapi garis bidang irisannya. Nah, adapun contoh soal melukis bidang irisan dengan perpotongan bidang diagonalnya yaitu lukislah bidang irisan 5T ABCD yang melalui titik P, Q, dan R. Nah, diketahui 5T ABCD. Nah, yang ditanya itu lukislah bidang irisan 5T ABCD yang melalui titik P, Q, dan R. Nah, adapun penyelesaiannya yaitu langkah-langkah melukis bidang irisan dengan perpotongan bidang diagonal. Langkah pertama yaitu buat bidang diagonal yang melalui titik Q dan R yaitu TBD dan bidang diagonal yang melalui P yaitu TAC. Nah, langkah kedua bidang diagonal TBD dan TAC berpotongan sepanjang garis TK. Nah, yang ketiga yaitu hubungkan titik Q dan R, garis QR memotong garis TK di titik L. Nah, yang keempat hubungkan titik P dan L lalu perpanjang sehingga memotong rusuk TC di S. Nah, yang kelima yaitu dengan menghubungkan titik-titik P, Q, S, R, P akan kita peroleh bidang irisan yang melalui titik P, Q, dan R seperti gambar yang telah ditampilkan pada slide, dan bidang P, Q, R, S adalah bidang irisannya atau di mana dia berbentuk segi 4. Nah, yang terakhir yaitu dengan melukis bidang irisan dengan perluasan bidang. Nah, melukis bidang irisan dengan perluasan bidang ini digunakan jika bidang-bidang atau sisi-sisi tegaknya berpotongan pada daerah bidang gambar, bukan di luar bidang gambar. Nah, prinsip utama dalam melukis bidang irisan dengan perluasan bidang ini yaitu menentukan perpotongan dua bidang tegak. Nah, masing-masing memuat minimal satu titik dan titik tersebut terletak pada bidang irisan. Nah, melukis bidang irisan dengan perluasan bidang akan mudah kita terapkan pada bangun ruang yang antara satu bidang tegak dengan bidang tegak yang lain tidak semua sama ukurannya. Nah, adapun langkah-langkah melukis bidang irisan dengan perluasan bidang yaitu yang pertama, perluas dua bidang tegak bangun ruang yang belum berpotongan dengan cara memperpanjang rusuk-rusuk alas kedua bidang tegak tersebut. Nah, langkah kedua, tentukan perpotongan kedua bidang tersebut atau biasanya perpotongan sepanjang sebuah garis. Nah, langkah ketiga, hubungkan kedua titik yang dilalui oleh bidang irisan, lalu perpanjang sehingga memotong garis langkah kedua pada suatu titik. Nah, yang keempat yaitu hubungkan titik ketiga dengan titik pada langkah ketiga, lalu perpanjang sehingga memotong rusuk lain. Nah, yang terakhir yaitu lengkapi gambar bidang irisannya. Nah, dengan catatan, untuk memudahkan dalam melukis bidang irisannya, kita hubungkan titik-titik yang sebidang baik pada bidang tegak awal maupun yang sudah diperluas. Nah, adapun contoh soal dalam melukis bidang irisan dengan perluasan bidang tegak.
yaitu lukislah bidang irisan 5T ABCD yang melalui titik P, Q, dan R. Nah, diketahui sebuah 5T ABCD dengan titik P pada TA, pada garis TA, titik Q pada garis TB, dan titik R pada garis TD. Nah, yang ditanya, lukislah bidang irisan 5T ABCD yang melalui titik P, Q, dan R. Nah, adapun penyelesaiannya itu langkah-langkah melukis bidang irisan dengan perluasan bidang tegak. Yang langkah pertama yaitu perpanjang rusuk AB dan DC sehingga berpotongan di titik E. Nah, langkah kedua, hubungkan titik T dan E, perluasan bidang TAB dan bidang TCD berpotongan pada garis TE. Nah, langkah ketiga, kita hubungkan titik P dan Q lalu perpanjang sehingga memotong garis TE di titik K. Nah, kemudian hubungkan titik K dan R sehingga memotong rusuk TC di titik S. Nah, dengan menghubungkan titik-titik P, Q, S, R, P, akan kita peroleh bidang irisan yang melalui titik P, Q, dan R seperti pada gambar yang telah kita tampilkan pada slide. Dan bidang P, Q, S, R adalah bidang irisannya, di mana dia berbentuk segi 4. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai melukis bidang irisan pada bangun ruang. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.